Salam adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya. Sudah siap untuk ibadah pagi ini? Yes. Nah, mari kita mulai ibadah kita pagi ini dengan memuji satu lagu yang mengingatkan kita supaya kita tidak menyerah dalam kondisi sekarang ini atau situasi apapun. Lagunya judulnya adalah Jangan Pernah Menyerah. Yuk, kita lanjutkan bareng-bareng ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan menyerah, jangan putus asa. Ada yang putus asa nggak hari ini ya? Iya, tidak ada ternyata. Nah, adik-adik, kalau kita nggak menyerah, nggak berputus asa, maka kita akan dapat melakukan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi ini. Nah, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Tuhan supaya kita memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan pada kita semua melalui firman-Nya. Yuk, kita berdoa dulu yuk. Bapa di surga, kami datang kepadamu pagi ini Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk semua berkat-Mu. Dan pagi ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan mengampuni segala dosa kami dan memberikan kami hati dan telinga untuk mendengar firman-Mu, sehingga firman-Mu itu bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Sertailah Tuhan, sehingga kami boleh memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi ini, kita ambil dari Kisah Rasul 4, ayat 32 sampai dengan 37. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian
Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus yang menjual ladangnya, miliknya, lalu membawa uangnya dan meletakkannya di bawah kaki rasul-rasul. Nah, adik-adik sekalian, berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada dua kata penting yang akan kita renungkan di pagi ini, yaitu yang pertama adalah peduli, yang kedua adalah berbagi. Nah, sebelum kita dengarkan lebih lanjut cerita dalam Alkitab tadi, mari kita saksikan ilustrasi berikut ini. 다리가 불편하다 보니까는 지를 끌고 다니면서 막 피도 나고 여기가 상처라서 이게 지금은 많이 굳어져서 그래 그랬죠. 응? 아 그래. Kalau seandainya kalian yang ketemu kucing itu tadi, merasa kasihan nggak? Nah, mungkin kita juga merasa kasihan gitu ya, melihat kucing tersebut yang harus kalau jalan itu kaki depannya harus menggunakan lututnya. Nah, tapi kita melihat ibu-ibu tadi itu mau peduli, sehingga dia membantu kucing tersebut dengan berbagi waktu untuk menyediakan rumah, membuat rumah dari kardus kalau nggak salah itu tadi ya, dan juga menyediakan makanan setiap hari untuk kucing tersebut, sehingga kucing tersebut tidak sampai sakit dan mati. Ada orang yang peduli, ada yang dipedulikan. Nah, itu kalau binatang adik-adik. Nah, firman Tuhan yang tadi kita baca itu juga berbicara hal yang lebih dari ilustrasi kita tadi. Surat Kisah Para Rasul mencatat bahwa ketika murid-murid Tuhan Yesus menerima kuasa Roh Kudus, mereka menjadi lebih berani. Berani dalam hal apa? Berani untuk mengabarkan kebangkitan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Mereka berdiri di depan pasar, mereka berdiri di tempat-tempat umum, dan mereka berbicara dengan kuasa, dan orang-orang yang mendengarkan apa yang mereka sampaikan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus menambahkan setiap hari dari jumlah mereka, sehingga jumlahnya semakin besar. Mereka berkelompok, dan mereka membentuk sebuah jemaat. Itulah jemaat mula-mula. Ada 3 ciri dari jemaat mula-mula ini adik-adik. Yang pertama adalah setiap hari mereka rajin berdoa dan belajar firman Tuhan dari para murid Tuhan Yesus. Yang kedua, mereka juga saling peduli satu dan yang lain. Saling memperhatikan, tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak cuek. Yang ketiga, mereka juga rela untuk berbagi. Karena di antara para jemaat itu ada yang kaya. Mereka punya tanah, mereka punya hewan ternak yang banyak. Mereka menjual tanahnya itu untuk diberikan kepada para murid Tuhan Yesus, untuk dibagikan kepada orang-orang yang kekurangan. Sehingga tidak ada satupun jemaat yang kekurangan. Semuanya tercukupi. Karena mereka merasa milik mereka bukan milik mereka sendiri, tapi milik mereka itu juga untuk berbagi dengan yang lain. Nah, adik-adik sekalian, berbagi dan peduli. Kak,
kok bisa ada orang yang peduli ya? Nah, kenapa orang jadi peduli? Karena orang yang peduli artinya orang itu memiliki kasih. Yuk kita ingat tadi video tentang kucing tadi yang ditolong oleh ibu-ibu tadi. Si ibu itu karena sayang pada binatang, maka dia peduli ketika melihat kucing yang kakinya cacat. Lalu apa yang dilakukan? Dia membuatkan rumah dari kardus dan dia juga memberikan makanan setiap hari kepada kucing tersebut. Nah, contoh lagi. Misalkan, kalau kalian punya hewan piaraan di rumah, kalau kalian sayang sama hewan piaraan itu, pasti kalian juga peduli. Dia sudah makan atau belum? Dia sudah dibersihkan atau belum? Contoh yang lain lagi. Kalau kalian sayang rumah kalian, maka kalau rumah kalian kotor, kalian tidak menunggu yang lain untuk membersihkan, tetapi kalian mencoba membersihkannya. Nah, orang peduli karena dia memiliki kasih, karena dia memiliki sayang. Nah, kasih itu munculnya dari mana? Kasih itu munculnya dari kasih Tuhan yang sudah berkorban untuk kita semua. Bayangkan, kalau Allah Bapa tidak peduli sama manusia, maka dia tidak akan mengutus Tuhan Yesus untuk mengorbankan dirinya untuk kita semua. Tapi karena Allah peduli, maka Allah mengutus Tuhan Yesus untuk keselamatan kita semua. Nah, jadi karena begitu besar kasih Allah, sehingga itu juga akan membuat kita memiliki kasih. Kalau kita memiliki kasih, kita akan seharusnya kita juga punya peduli. Dan kalau kita peduli, pasti kita rela untuk berbagi. Nah, sekarang kita peduli dan berbagi sama siapa saja, Kak. Nah, adik-adik sekalian, kita bisa peduli dan berbagi dengan orang-orang terdekat kita. Contohnya kakak atau adik. Misalkan, kalau kakak nih pas butuh banget nih, ingin telepon seseorang karena penting, tapi handphonenya mati. Lalu adik-adik punya handphone. Nah, kalau adik-adik peduli sama kakak, adik mau berbagi handphone tersebut dipinjamkan ke kakak untuk digunakan kakak sebentar. Atau kalau kamu punya adik, kamu punya mainan yang kamu sukai, adikmu juga ingin bermain dengan itu. Karena kamu peduli dan sayang sama adikmu, maka kamu juga mau berbagi dengan adikmu. Kita juga bisa peduli dengan tetangga kita di rumah. Contoh gimana? Misalkan, kalau pas tetangga kita istirahat, pas waktunya orang lagi istirahat, pas siang atau malam begitu, kalau kita peduli, kita pasti tidak ribut, sehingga itu mengganggu ketenangan tetangga kita yang sedang istirahat. Contoh yang lain, kita juga bisa berbagi dengan orang yang membutuhkan bantuan kita. Kalau nggak salah, Mas Petrus pernah lihat di TV ada seorang anak SD, ya, anak kelas 6 SD, dia memberikan celengannya kepada panitia COVID-19 untuk dibelikan alat perlindungan diri buat tenaga medis yang merawat pasien yang sedang terkena COVID. Nah, mungkin jumlahnya nggak besar, tapi dia itu mau untuk membagikan itu karena ada orang yang membutuhkan. Nah, itu contohnya. Misalkan kalau kalian punya sesuatu yang lebih dan ada orang yang membutuhkan, kalian bisa berbagi dengan mereka. Kalian juga bisa peduli dan berbagi dengan teman-teman. Kalau dengan teman di gereja misalkan, waktu kebaktian, terus mereka lupa bawa Alkitab atau Alkitabnya dipakai oleh bapak ibunya. Nah, waktu baca Alkitab, kalian bisa berbagi dengan dia. Yuk, baca sama aku yuk.
Nah, gitu misalnya. Atau dengan teman di sekolah. Waktu teman sekolah mencatat, terus pulpennya habis, kita punya 2 pulpen, nah kita juga bisa pinjamkan kepada teman kita itu. Nah, itulah contoh peduli dan berbagi. Jadi artinya kita bisa mulai dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Di rumah, di sekolah, di gereja. Itu peduli dan berbagi. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, mari kita jadi anak yang peduli. Sehingga kita akan bisa mulai untuk berbagi. Ya, itu adik-adik firman kita pada pagi ini. Semoga kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menunjukkan kasih Tuhan dalam hidup kita dengan peduli dan berbagi. Jangan lupa adik-adik, hari Minggu ini adalah hari pengucapan syukur. Jadi mari kita juga bawa ucapan syukur kita dalam bentuk persembahan kepada Tuhan. Silakan digabungkan dengan orang tuamu persembahannya. Berapapun itu, Tuhan akan senang menerima persembahan kita kalau kita juga menyampaikannya dengan penuh sukacita dan kerelaan. Yuk, sebelum kita akhiri, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami pagi ini sudah diajar untuk menjadi anak-anak yang mau peduli dan juga mau berbagi. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tidak cuek, supaya kami perhatian terhadap sekeliling kami, keluarga kami, teman-teman kami, dan semua yang ada di sekeliling kami. Dan juga tolonglah Tuhan, supaya kami dimampukan untuk berbagi. Terima kasih untuk firman pagi ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami serahkan kedua orang tua kami serahkan gereja kami, dan kami juga berdoa supaya Tuhan juga menunjukkan kuasa-Nya sehingga badai wabah ini bisa segera berlalu dan kami bisa bersekolah lagi. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati.